tatap muka online kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat malam semuanya. Di sini baru ada dua nih. Baru ada Mbak Siti sama Mbak Haryanti ya. Iya. Yang lain pada kemana ini? Oke. Masih sibuk ya? Saya coba catat dulu deh untuk yang pertemuan hari ini. Sekarang tanggal 4 April. Oh, ada Pak Suma nih baru bergabung kayaknya nih. Selamat datang Pak Suma. Ya, ada Pak Suma. Kemudian masih bertiga ya. Pak Suma nih masih belum masih belum watching presentation. Belum diaktifin mungkin itunya Pak. Yang watching presentationnya, jadi nanti supaya bisa kelihatan apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Ya, udah ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 dari 8 pertemuan yang ada yang kita sisakan. Artinya masih ada satu lagi nih pertemuan tatap muka offline. Kebetulan insya Allah hari Minggu depan, hari Minggu ini ya. Insya Allah kita akan ketemu offline. Dan minggu depan kita sudah rencanakan kita akan ada latihan dan ada satu materi terakhir yang perlu saya sampaikan di modul 9 atau game teori. Nah, mudah-mudahan saya bisa sampaikan semuanya dan kita bisa bahas untuk teori yang untuk latihan yang akan saya berikan nantinya. Kemudian juga teman-teman juga diharapkan bisa belajar mandiri ya, atau kalau memang perlu dilakukan ada seperti tatap muka online lagi satu kali untuk membahas materi yang belum dikuasai, saya sih open sekali, hanya tinggal ditentukan saja untuk waktunya kapan supaya nanti kita bisa janjian untuk pelaksanaan tatap muka online-nya. Seperti itu. Dan hari ini kita akan bahas modul 8 ya dengan judul analisis jaringan kerja. Yang awalnya saya begitu saya lihat modulnya ternyata ada 3 kegiatan belajar ya di modul 3 ini. Sedangkan saya masih membuat Bahar belum kedengeran. Bahar ini masih tulisannya sih not in the call soalnya nih Mbak Haryanti. Not in the call. Ini gimana caranya nih? Mungkin di Mbak Haryanti perlu diaktifin dulu, diklik lagi. Yang logo mic-nya. Oke.
silakan. Saya coba. Oh, nggak ada ya. Oke, ini sudah ada harusnya deh. Oke, udah bisa ya. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, berarti nanti kita akan bahas untuk kegiatan belajar yang modul 8 ya, yang modul 8 di kegiatan belajar 3 ini. Kita akan, kalau misalkan saya minta ada 1 hari tambahan, kira-kira enaknya hari apa ya teman-teman ya? Karena saya sih merasa ya teman-teman gimana pendapatnya, apakah memang ada perlu 1 hari tatap muka online tambahan yang di luar waktu ini? Mungkin ada masukan supaya saya bisa bahas materi yang belum saya sampaikan dengan baik, dan mungkin teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan hari Selasa depan. Oh gitu ya, Selasa depan berarti mengikuti jadwalnya gitu ya. Oke, saya sih nggak ada masalah ya. Baik, insya Allah kita akan ketemu Selasa depan ya. Oke ya, Selasa depan soal kita ketemu, kita akan coba bahas materi-materi yang memang belum saya sampaikan dengan baik, dan mungkin nanti teman-teman hari Minggu bisa kasih masukan ke saya, kira-kira nanti hari Selasa itu apa yang perlu saya sampaikan ya. Kalau memang mau saya berikan seperti yang kemarin saya kasih itu softwarenya QM for Windows itu ya, itu bisa saya ajarkan nanti sekalian, teman-teman bisa sekalian coba di laptopnya masing-masing seperti itu. Oke, insya Allah kita ketemu ya hari Selasa depan. Jadi untuk hari ini saya hanya mengajarkan modul 8 baru sampai KB2 dulu, karena KB3-nya belum ada di PPT saya ini. Insya Allah akan saya sampaikan nanti bisa hari Minggu, atau memang kurang kita ketemu di hari Selasa, seperti itu. Ya, hari ini materi kita adalah analisis kegiatan belajar ya. Ada 2 kegiatan analisis jaringan kerja. Ada 2 kegiatan belajar yang kita lakukan. Yang pertama adalah pembuatan jaringan kerja itu sendiri, kemudian perpendekan waktu penyelesaian proyek. Nah, analisis jaringan kerja ini teman-teman bisa lihat di modul 8 di halaman 8.1. Analisis jaringan kerja ini sebetulnya sama seperti kita kalau membuat flowchart ya, atau urutan-urutan penyelesaian kegiatan. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita dihadapkan pada suatu pekerjaan atau katakanlah proyek, nah itu kita biasanya kan akan membuat list-list ya, urutan-urutan pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan terlebih dahulu gitu. Misalkan kalau kita mau membuat satu acara atau event di satu daerah, satu tempat, itu kan pasti ada urutan-urutan pengerjaannya ya. Misalkan dari awal adalah kita akan membuat panitia, kemudian berikutnya kita akan membuat atau mencari dana, kemudian baru kita mengajukan, kemudian setelah mengajukan baru kita mengundang pembicara dan lain-lain. Nah, itu adalah urutan-urutannya. Nah, dari situ perlu kita buatkan yang namanya jaringan kerja, supaya nanti target
yang kita mau laksanakan, misalkan pelaksanaan eventnya itu dia di bulan depan atau 2 bulan ke depan, itu tidak terlambat gitu loh. Kita perlu membuatkan schedule, perlu membuatkan list-list ya, jaringan kerja, supaya nanti target yang mau kita sampaikan itu dia sesuai dengan schedule jadwalnya gitu. Nah, nanti kita akan coba pelajari di sini. Secara khusus setelah mempelajari modul ini, teman-teman diharapkan dapat yang pertama menentukan jangka waktu penyelesaian proyek. Nah, kalau di sini namanya proyek ya. Kalau proyek itu kan biasanya kan melibatkan banyak hal, melibatkan banyak orang gitu ya. Nggak cuma dari orang manajemen saja, tapi juga mungkin dari orang-orang jurusan komunikasi gitu ya, jadi jurusan komputer dan lain-lain. Kemudian bisa membuat jadwal tiap-tiap kegiatan. Yang tadi saya bilang, kita punya list, kita punya urutan-urutan kerja, dan kita perlu buat jadwalnya. Jadi misalkan untuk membuat satu organisasi, struktur organisasi berapa lama, kemudian untuk mencari dana berapa lama, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah mempercepat waktu selesainya suatu proyek dengan biaya minimal. Nah, nanti tentunya ada biaya yang akan dihadapkan dalam melakukan dalam pengerjaan proyek atau kegiatan ini. Oke, nah dalam pembuatan jaringan kerja atau analisis jaringan kerja ini ada 2 model yang sangat terkenal ya. Model yang pertama itu yang dinamakan dengan CPM, Critical Path Method, dan juga yang kedua adalah PERT ya. PERT itu adalah panjangannya adalah Program Evaluation and Review Technique. Nah, ini adalah model atau cara yang cukup sering digunakan untuk dalam pengendalian atau dalam pembuatan jaringan kerja ini. Ya, jadi teman-teman diharapkan nanti bisa melakukan jaringan kerja dengan konsep yang namanya Critical Path Method. Kita mencari jalur kritis dan juga kita akan membuat dengan PERT tadi, Program Evaluation and Review Technique, tentunya dengan dasar yang sudah ada di modul kita ini gitu ya. Kita nggak akan jauh-jauh dari modul yang kita punya sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kedua konsep ini sering disebut dengan yang namanya project scheduling atau penjadwalan proyek. Nah, jadi sebetulnya materi ini kalau saya sih lebih senang bilangnya itu adalah penjadwalan proyek ya. Karena di jurusan manajemen lainnya biasanya metode atau modul ini itu lebih dikenal dengan project scheduling atau penjadwalan proyek ketimbang dengan analisis jaringan kerja. Tapi nggak masalah, ini sama aja sebetulnya. Nah, dalam analisis jaringan kerja atau network planning ini, atau yang tadi project scheduling, ada 2 hubungan ya yang perlu kita kenal sebelumnya. Yang pertama adalah namanya aktivitas atau kegiatan. Kemudian yang kedua adalah kejadian. Jadi aktivitas atau kegiatan itu adalah definisinya pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan waktu, biaya, dan fasilitas tertentu. Aktivitas ini digambarkan dengan anak panah. Nah, nanti ketika teman-teman membuat aktivitas jaringan kerja, itu ada yang namanya, kita akan menggunakan anak panah di sini. Nah, itu yang namanya adalah aktivitas. Itu ya. Itu adalah aktivitas, atau kita bisa sederhanakan itu adalah sebetulnya urutannya gitu loh. Flow-nya. Setelah kegiatan A, aktivitas berikutnya itu adalah kegiatan B dan seterusnya. Ada yang namanya berikutnya adalah kejadian, event, suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan waktu yang singkat dan biasanya diasumsikan tidak ada. Kejadian digambarkan dengan lingkaran. Nah, selain dengan anak panah, nanti ada yang namanya kejadian atau event. Ini kita tandai dengan lingkaran.
Nah, lingkaran ini sebetulnya kalau di modul ini untuk menandakan aja bahwa di situ ada pekerjaan atau kejadian. Itu. Nanti kita akan coba lihat contohnya untuk lebih mudah ya. Saya akan lewati ini. Nah, ini adalah contoh nih. Ini yang di sini yang saya lingkari, saya kotakan merah ini. Ini adalah contoh daripada jaringan kerja, network planning. Ini ada lingkaran, namanya adalah kejadian ya, atau event. Kemudian saya punya garis di sini, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, garis ini ya, itu adalah namanya aktivitas. Dan di sini ada tanda panahnya. Nah, biasanya aktivitas ini, garis ini dia memiliki waktu. Ya, memiliki waktu penyelesaian dan juga nanti dia akan ditandai dengan nama-nama pekerjaan yang di sini. Ya, A, kemudian B, C, D, dan seterusnya. Gitu. Kemudian oke, saya coba mic-nya, saya coba pegang. Kemudian ini ada yang namanya kegiatan semu atau dummy event ya. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke dummy event, coba kita lihat dulu bagaimana cara membuat aktivitas kerja jaringan kerja ini atau si network ini. Coba kita lihat ya. Ini sebelum membuat ini, kita akan melakukan list terlebih dahulu, akan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Pekerjaan yang biasa kita lakukan tuh apa? Dalam hal ini contohnya adalah ada pekerjaan A, B, C, D, dan E, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya predecessor. Predecessor itu apa? Predecessor itu adalah kegiatan pendahulu. Contoh kegiatan pendahulu A itu ada yang namanya itu dia bilang strip gitu ya. Strip itu artinya kegiatan pendahulu A itu nggak ada. Jadi A itu dia akan dimulai terlebih dahulu atau bisa berdiri sendiri. Begitu pula dengan kegiatan yang B di sini dan juga kegiatan yang C. Gitu ya. Karena ini predecessornya strip, maka dia bisa berdiri sendiri atau bisa dimulai duluan. Kemudian berikutnya kegiatan D, itu predecessornya adalah A dan B. Artinya kegiatan D itu harus dilakukan setelah A dan B itu selesai. Gitu ya. Jadi kalau A dan B itu belum dikerjakan, belum selesai, maka si kegiatan D itu tidak bisa dimulai. Oke? Paham sampai sini? Ada lagi kegiatan E. Nama kegiatan E itu sama seperti yang A dan B, dia tidak bisa dikerjakan sebelum B dan C itu selesai. Nah, dari sini kita akan buat dia ke jaringan network. Bentuknya akan seperti ini contohnya. Ya, kita coba lihat. Di sini ada satu kejadian atau event. Kita akan mulai ini adalah kegiatan 1. Ya. Kemudian 1 ini kita akan pecah menjadi 3. Ya, seperti yang ada di sini. Oke. Ya, Mbak Har mungkin saya usahakan supaya mic-nya itu tetap di dekat dengan sumber suara ya, supaya nggak putus-putus. Kemudian tadi sampai mana tuh? Nah, ini A, B, C. Oh iya, ini jadi
karena A, B, dan C itu tidak ada pendahulunya, maka dia bisa berdiri sendiri kan? Gitu ya. Maka kegiatan A, B, dan C ini bisa berdiri sendiri, bisa dilakukan tanpa kegiatan sebelumnya. Nah, kita lihat di pekerjaan D. Pekerjaan D ini harus ada pekerjaan A dan B yang terlebih dahulu. Maka tadinya seperti ini untuk kegiatan A, kemudian di pekerjaan B, ini adalah pekerjaan C. Kita akan punya pekerjaan D nanti di sini, dan itu harus dari pekerjaan A dan B gitu ya. Nah, karena ada beberapa kondisi yang mengatakan bahwa jika kita memiliki dua garis dari satu kejadian itu tidak diperbolehkan, sehingga kita harus ada yang namanya kegiatan semu di sini. Gitu. Jadi di sini kita buat kegiatan semu dari A ya, dan juga dari B ke A, yang nanti akan masuk ke kegiatan ke si D, dan juga kegiatan semu dari B ke C yang nanti akan masuk ke kejadian atau event si E. Nah, itu adalah yang namanya kegiatan semu seperti itu. Nah, ini contohnya saya bedakan dengan yang ada di modul ya. Untuk yang contohnya kegiatan semu, saya bedakan yang ada di modul, tapi sebetulnya kita bisa lihat di halaman 8.4 itu mungkin lebih mudah untuk menerjemahkan analisis jaringan kerjanya. Contohnya itu adalah sampai dengan kegiatan F ya. Teman-teman bisa lihat lagi, bisa pelajari. Sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk membuat dasar daripada kegiatan semu. Belum. Oke, kemudian berikutnya ada yang namanya jalur kritis ya. Nah, jalur kritis di sini adalah kalau pengertian di sini ya, jalur kritis itu adalah jalur yang jumlah waktu penyelesaiannya dia paling panjang ya. Jalur yang jumlah waktu penyelesaian kegiatannya terpanjang di antara yang lain. Jalur itu maksudnya apa? Jalur itu maksudnya adalah seperti yang contoh ada di A, kemudian B, C, ini namanya jalur. Gitu. Nah, tapi dengan kata lain, kalau saya lebih suka bilangnya kalau jalur kritis itu adalah jalur yang tidak boleh terlambat. Gitu. Jadi, dia itu nggak bisa kita tunda. Gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bilang ada dua pengertian di sini. Yang pertama yang kita bisa pegang adalah jalur kritis itu jalur yang memiliki kegiatan terpanjang. Kalau jalur definisi berikutnya, dia yang tidak boleh terlambat gitunya. Akibatnya apa kalau terlambat? Akibatnya nanti targetnya tidak akan sesuai dengan schedule. Gitu. Kita coba lihat ya contohnya. Ini kelihatan ya di di presentasinya. Oke. Nah, kita coba lihat dalam suatu kegiatan itu ada EFGH, ada 8 ya. Ada 8 kegiatan sampai dengan H. Kemudian juga kita punya yang namanya predesesor atau kegiatan yang mendahului, dan juga ada yang namanya waktu setiap kegiatan. Nah, contoh untuk kegiatan A, waktu setiap kegiatannya adalah 5, kegiatan B 3, kegiatan C 4, dan seterusnya. Kemudian kegiatan A,
B dan C dia nggak ada predesesornya nih. Artinya dia bisa berdiri sendiri. Kegiatan D predesesornya adalah A, kegiatan E, kegiatan pendahulunya adalah A dan B. Artinya dia harus selesai, si E ini harus bisa dilakukan kalau A dan B ini sudah selesai. Maka membuat jaringannya seperti apa? Membuat jaringannya, kita lihat dulu. Kita akan buat satu event, satu di sini, ya. Kemudian kita akan langsung buat 3 kegiatan karena dia tidak ada pendahulunya nih. Berarti kita langsung buat A, B, kemudian C. Nah, kegiatan A, B, dan C itu kita berikan waktu, ya. A-nya adalah 5, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 4. Kemudian setelah itu kegiatan D itu didahului oleh kegiatan A. Nah, maka setelah kita buat jalur, kita akan buat lagi eventnya, event 2, event 3, dan event 4. Sebelum D itu A, berarti kita buat di sini ada A, kemudian masuk ke D, gitu ya. Nah, D di sini, D kan nggak ada masalah ya. Nah, kemudian E di sini dia itu harus dilakukan kalau A dan B udah selesai. Nah, kita punya A di sini, kita juga punya B di sini. Nah, untuk menggabungkan kedua kegiatan A dan B di sini, kita kan nggak bisa buat nggak bisa buat garis baru lagi gitu ya. Karena si nomor 2 ini dia udah buat nanti ke nomor 5. Sehingga kita akan berikan dia namanya garis semu nih, garis putus-putus dari 2 ke 3. Ini adalah untuk menghubungkan dari A kemudian ke B yang akhirnya nanti akan masuk ke E gitu ya. Sehingga E itu akan dikerjakan kalau A dan B udah selesai. E akan dikerjakan kalau A dan B selesai. Jadi garisnya seperti ini. Ini garis semu. Kemudian F itu dari C. Nah, ini kan jelas ya. Kan setelah C, kemudian ada event, kita akan masuk ke F. Kemudian G itu dari D dan E. Jadi D dan E ini bergabung menjadi yang namanya G, ya. Kemudian terakhir adalah H, itu dari F dan G. H itu kegiatannya dari F dan G jadi satu. Oke, sehingga total ada 7, ya, ada 7 kegiatan yang akan kita gunakan untuk membuat satu jalur atau satu activity network, dan masing-masing kita berikan dia waktu setiap kegiatannya. H itu 5, G itu 4, F itu 7, dan seterusnya. Sampai sini ada yang kurang jelas membuat diagram networknya? Mbak Siti, Mbak Haryanti, jelas? Oke, sekali lagi saya ulang ya. Jadi kita punya ada A, B, C, D sampai dengan H kegiatan ini. Ya, kemudian masing-masing kegiatan ini mereka ada predesesornya atau kegiatan pendahulu ya. Itu dilihat di mana? Itu dilihat di sini. Ini adalah kegiatan pendahulu. Kemudian ada waktu setiap kegiatan. Jadi masing-masing punya datanya ya. Nah, kegiatan A kalau dilihat A, B, dan C ini kan dia nggak ada kegiatan pendahulunya nih. Artinya dia itu bisa dimulai sendirian tanpa tanpa sebelumnya ada pekerjaan pendahulunya. Jadi gimana cara menggambarnya? Jadi menggambarnya akan seperti ini. Jadi kita akan ada punya
Itu yang pertama itu kita lihat event ya. Sebentar, saya lihat modulnya dulu. Dia sebutnya namanya apa di situ? Oke, dia ada di situ nggak ada ya. Oke, dia ada ada kegiatan yang pertama ya. Kita buat seperti ini. Dia akan langsung ada 3 cabang, yaitu untuk aktivitas A, aktivitas B, dan aktivitas C. Kenapa seperti itu? Karena dia aktivitas A, B, dan C itu dia tidak ada kegiatan pendahulunya kan? Gitu ya. Dia nggak ada aktivitas atau kegiatan pendahulunya sehingga kita bisa mulai dia seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat di sini kejadiannya ya, seperti itu. 2, 3, dan 4. Masuk ke kegiatan D. Kegiatan D yang mendahulunya adalah kegiatan A. Berarti kan A di sini ya. Nah, maka ini adalah kegiatan si D. Kemudian kita buat satu event kejadian kelima. Nah, kemudian kita lihat nih. Di sini yang berikutnya, kegiatan E, itu pendahulunya adalah A dan B. Nah, kita tidak bisa membuat lagi di sini kegiatan baru ya, yang kalau misalkan dibuat di sini A dan B ini nggak bisa. Nanti yang mana, yang E-nya yang apakah yang di sini atau yang di sini. Nah, itu tidak bisa sehingga kita perlu ada satu namanya bantuan semu yang menghubungkan antara garis atau aktivitas A dan B ya. Ini kan A dan B sehingga di sini ada daerah garis semu yang nanti akan menghubungkan langsung ke ini adalah yang E gitu. Nah, ini adalah sorry. Ini langsung masuk ke yang kondisi yang 5 tadi. Gitu. Kemudian dan seterusnya akan masuk ke F ya. F itu adalah pendahulunya adalah si C. Jadi kita punya di sini yang kegiatan nomor 6 itu adalah si F. Oke. Kemudian di sini G itu dari D dan E dan seterusnya sampai dengan dia nilai ke H5 jadi 7. Oke. Nah, sampai situ nanti teman-teman berikan dia nilai waktu di setiap kegiatannya ya. 4, 7, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian kita di sini ada berapa jalur di sini? Kita akan bilang di sini jalur 1. Jalur 1 itu adalah angkanya 1, 2, 5, 6, 7. Ya, sampai dengan nomor 7, 1, 2, 5, 6, 7. Sampai 7 selesai, dia waktunya 20 hari. Dari mana 20 hari itu ditambahin. 5 ditambah 6, tambah 4, tambah 5. Itu berarti 10 tambah 5, 20. Kemudian jalur 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2 ke bawah, 3, 5, 6, 7 ya. Dia menjadi 19 hari lebih kecil. Jalur 3, 1, 3, 5, 6, 7. 1 ke 3 ke 5 ke 6 ke 7. Kita jumlahin waktu setiap kegiatannya menjadi 17 hari. Nah, kemudian jalur 4, 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7 adalah 16 hari. Sehingga jalur kritis adalah jalur yang nomor 1.
itu karena dia mempunyai waktu atau lama penyelesaian yang paling lama. Ya, itu adalah seperti itu. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana menghitung jalur yang namanya mencari jalur kritis dengan menggunakan bantuan float, ya, total float dan juga free float. So far sampai sini ada pertanyaan kah? Oke, belum ya. Baik, saya akan next. Nah, ini ada beberapa terminologi yang memang teman-teman perlu pahami. Saya akan coba terjemahkan ya menggunakan bahasa saya, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Yang pertama ada yang namanya waktu dimulai paling cepat atau MC. Itu artinya apa? Itu adalah waktu paling cepat satu kegiatan itu dapat dimulai. Gitu ya. Waktu paling cepat kegiatan itu bisa dimulai. Itu waktu paling cepat, paling gampang gitu. Kemudian yang nomor 2 ada yang namanya waktu selesai paling cepat, SC. Waktu selesai paling cepat itu maksudnya adalah kegiatan itu paling cepat diselesaikan di minggu keberapa sih? Gitu. Contoh, kalau saya kembali ke sini, ini paling cepat si nomor 2 itu ya, kegiatan ini paling cepat selesai di minggu ke atau waktu ke 5. Kenapa? Karena kan di sini kan dia 0 ya. Ini kan 0, maka yang kegiatan 2 paling cepat selesai di waktu ke-5. Nah, kalau 3 paling cepat selesai di mana? Paling cepat selesai di 3 karena waktunya adalah 3. Kalau 4 di sini paling cepat selesai adalah di 4. Gitu. Waktu mulainya semuanya paling cepat adalah di 0 untuk yang kegiatan 2, 3, dan 4 itu sendiri. Seperti itu. Itu 2. Kemudian ada yang namanya waktu paling lambat. Waktu paling lambat itu maksudnya kegiatan tersebut paling lambat bisa dikerjakan kapan sih? Tanpa harus mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan yang lain. Artinya, misalkan sebelumnya saya sudah terjemahkan bahwa paling lama itu waktunya adalah 20 hari. Nah, kalau misalkan ada yang namanya waktu paling lambat, itu kegiatan tersebut bisa molor itu berapa lama? Gitu. Bisa dikerjakan itu pada waktu keberapa tapi tidak boleh lebih daripada 20 hari. Itu adalah waktu paling lama. Dan yang terakhir adalah waktu selesai paling lambat. Gitu. Dia itu selesai paling lambat itu yang keberapa? Di waktu yang kemana gitu loh. Tadi bedanya sama yang waktu mulai, dia mulainya paling lambat bisa di mana, kalau waktu selesai paling lambat dia itu selesai di mana gitu. Jadi ada yang namanya waktu mulai, ada yang namanya waktu selesai. Kalau ada mulai pasti ada selesai dan juga ada paling cepat dan juga ada yang namanya paling lambat. Gitu. Nanti kalau misalkan memang kurang jelas nanti akan saya berikan contoh biar lebih jelas gitu ya. Langsung masuk ke contohnya aja. Kemudian ada lagi yang namanya total float. Total float itu kalau di sini definisinya adalah jumlah waktu jumlah waktu menunggu yang ada pada suatu kegiatan. Berapa sih jumlah waktu menunggu yang ada dalam suatu kegiatan itu? Caranya gimana? Dengan mengurangi SL atau selesai paling lambat dikurangi dengan waktu mulai paling cepat dikurangi dengan waktu kegiatan dari masing-masing kegiatan gitu ya. Kalau kegiatan 1 maka kegiatan 1 dikurangi, kalau kegiatan 2 maka dikurangi kegiatan 2 dan seterusnya. Dan juga ada yang namanya free float. Free float itu adalah sisa atau waktu tunggu yang ada di antara waktu tercepat.
Itu caranya dengan mengurangi waktu mulai paling cepat di kegiatan yang berikutnya, dikurangi dengan waktu mulai paling cepat di kegiatan sebelumnya, dikurangi dengan waktu kegiatan atau WK. Kita akan coba nanti lihat contohnya ya, dalam bentuk tabel nanti. Oke, kemudian kita coba lihat contohnya. Nah, ini dia. Ini masih menggunakan ini menggunakan contoh yang tadi, contoh yang sudah kita buat aktivitas kegiatannya sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah kegiatan. Kalau di modul itu teman-teman bisa lihat di halaman 8.4 ya. Sorry, 8.15. 8.15. Tabel 8.4. Nah, ini ada yang sedikit berbeda nih. Nanti teman-teman bisa mengikuti yang ada di modul ya. Mungkin bisa lebih gampang itu diterjemahkannya. Kalau saya bilangnya di situ kegiatannya adalah A gitu. Kalau di sini kegiatannya dia bilang 1 sampai dengan kedua gitu ya. Mungkin itu lebih mudah melihatnya. Jadi kalau misalkan namanya kegiatan 1 2 itu adalah dari nomor 1 di sini ke nomor 2, which is itu adalah A gitu ya. Saya bilang seperti itu. Jadi contoh misalkan waktu kegiatan A atau di tabel itu adalah 1 ke 2, WK-nya kan adalah 5 ya. Ini adalah dari soal, ini bisa kelihatan. Ya. Nah, kemudian MC itu tadi apa? MC itu adalah waktu dia mulai paling cepat. Kan tadi saya bilang si A, B, dan C ini kan dia nggak ada pendahulu ya. Berarti waktu paling cepat mulainya adalah 0. Tadi sempat saya bahas sedikit. Karena di sini adalah waktunya 0, maka A, B, dan C ini paling cepat dimulai itu waktu ke 0. Atau kalau kita bilang hari, satuannya kita bilang aja hari ke 0 gitu. Ya, sampai sini ada yang pertanyaan? Waktu MC untuk yang ABC gampang ya. Jelas. Nah, kemudian bagaimana dengan yang D, E, dan seterusnya? Nah, kita lihat dulu jaringannya. Ya, si D, kan si D di sini ya. D itu atau dalam hal ini adalah dari 2 ke 5, itu kan dia pendahulunya adalah si 1, 2 ya. Atau kegiatan 5. Maka dia paling cepat itu dimulai setelah si A itu selesai kan, setelah 1 dan 2 itu selesai. Artinya si D itu waktu paling cepatnya adalah hari ke-5. Sorry, seperti itu. Jelas sampai sini? Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sekarang si E itu adalah, kenapa si E MC-nya 5? Pertanyaan saya, kenapa E atau dalam hal ini adalah dari nomor 3 ke 5, dia MC-nya 5. Karena nunggu A selesai. Kenapa? Kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu. E itu ya, E itu kan dia mesti selesai. E itu harus selesai kalau A dan B udah selesai kan ya. Sorry. E itu harus dikerjakan kalau A dan B itu sudah selesai. Gitu ya. Nah, kita lihat A itu kan dia selesai di nomor 5 ya. A itu selesai waktu ke-5 dan B selesai waktu ke-3. Nah, artinya kita akan ambil yang paling besar
ya untuk selesai lebih dulu, selesai paling lambat sehingga memang betul kita harus menunggu kegiatan A itu selesai gitu. Tapi kondisinya A dan B itu harus kita tunggu dua-duanya sampai dia selesai sehingga MC itu adalah 5. Gitu ya, karena dia masih menunggu kegiatan A untuk selesai. Si A selesai di mana, Pak? Si A itu selesainya kalau teman-teman lihat adalah di nomor atau waktu kelima. Jadi E di sini kita akan mulai di nomor 5. Oke, kenapa yang F MC-nya 4? Karena F itu baru bisa dimulai kalau pekerjaan C sudah selesai, betul ya, yaitu di hari keempat atau menit keempat dan seterusnya. Karena nunggu C betul dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk yang MC. Yang lain pun sama, G itu selesai kalau dia nunggu D dan E ya. So, kemudian yang H juga sama. Oke. Nah, kemudian itu MC udah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke SC. SC itu adalah selesai paling cepat. Nah, ini sebetulnya gampang. Ini sebetulnya kita tinggal tambahkan aja nih. Di sini ada rumus nih. Ada rumus SC sama dengan MC tambah WK. Jadi teman-teman tinggal dengan mudah tambahkan MC tadi dengan WK untuk di SC. Dapatlah nilai SC-nya 5, 3, 4, 11, 10, 11, 15, 20 untuk masing-masing kegiatan. Nah, kemudian kita mau menghitung mulai paling lambat. Nah, mulai paling lambat di sini sebetulnya juga ada rumusnya, yaitu selesai paling lambat dikurangi dengan waktu kegiatan. Artinya apa? Artinya kita harus mencari dulu yang namanya selesai paling lambatnya atau SL di sini. Nah, untuk menghitung SL di sini kita mulainya dari belakang. Dari nomor kegiatan nomor 7 tadi. Ya, dari kegiatan 6 ke 7. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dari 6 ke 7, dia kan paling cepat selesai di hari ke-20 ya. Hari ke-20 sehingga SL di sini pun sama. SL di sini kita berikan dia nilainya adalah 20. Ya, kita mulai dari paling belakang dulu nih untuk mengerjakan si SL. Oke. Selesai paling lambat si 6 ke 7 atau H ini di hari ke-20. Oke. Nah, kemudian kita mundur ke G. Dalam hal ini G itu adalah 5 ke 6. Nah, 5 ke 6 itu dengan cara kita akan mengurangi di sini kan 20 ya. 20 dikurangi dengan waktu kegiatan si H berapa? Waktu kegiatan si H itu adalah 5 ya, maka untuk yang untuk yang ML di sini kita akan dengan mudah dapatkan 20 dikurangi dengan 5 sama dengan 15. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kita naik ke atas. Dia akan masuk ke kegiatan G. Kegiatan G itu dia selesai paling lambat di berapa nih? Selesai paling lambat itu di ke-15 ya. 15 karena tadi dari Oke, sebentar.
Teman-teman ada yang bisa paham untuk pengerjaan SL ini? Coba kita sama-sama cermati untuk pengerjaan yang SL-nya. Iya, tapi sebaiknya kita kita memulainya itu dari belakang sehingga kita akan kurangi yang nomor dari kegiatan paling belakang dari nomor 7 kita akan kurangi dengan H itu 15. Kemudian 15 itu kita akan kurangi dengan G-nya itu 4, 11 gitu ya. Oke, kita mulai dari sini deh. Kita mulai dari yang kegiatan CML aja lebih gampang kok ini. Oke, coba lihat ya. 20 kegiatan terakhir nomor 7, 20 dikurangi dengan 5 ya, hanya kan 5 kan, sama dengan 15. Artinya di sini ada 15. Nah, kemudian kita mundur ke belakang. Untuk kegiatan G ya, kegiatan G itu berarti 15 kurangi 4 ya. 15 kurangi 4 sama dengan 11 di sini. Oke, di sini sama dengan 11. Nah, kita mundur lagi ke belakang. Ini bisa katakanlah kita mau mundur ke F dulu. Kalau ke F berarti 15 dikurangi dengan 7 tadi ya. Sama dengan 8. Di sini nih 8. Oke. Kalau kita mau selesaikan yang C dulu, berarti 8 dikurangi 4. Nah, makanya C di sini adalah 8 kurangi 4 gitu ya. Sama dengan 4. Oke. Kemudian kita sudah punya 11 di sini ya. Kita mau kurangi ke 3 ke kegiatan si E, berarti 11 dikurangi dengan 5 di sini ya. 11 kurangi 5 sama dengan 6. Kemudian kita punya 6 di sini. Kalau kita mau masuk ke kegiatan D, berarti 11 dikurangi dengan 6 sama dengan 5. Kita punya 5 di sini, gitu ya. Kita simpan seperti itu. Kemudian dari kegiatan 2 atau kegiatan dari D ke 1, kita akan punya 5 dikurangi 5 ya, sama dengan 0. Di sini berarti 0. Kemudian dari kegiatan B berarti 6 dikurangi 3 ya, sama dengan 3. Kemudian ini tadi udah ya, ini adalah sisanya berapa tadi? 4 gitu. Kita dapatkan sehingga nilai mulai paling lambatnya adalah 0, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15. Dan selesai paling lamanya itu adalah kita bisa lihat saja di pengurang daripada bagian sininya, dari si mulai paling lambat. 5, 6, 8, 11, 11, 15, 15, 20. Oke, gitu lebih mudah. Ada pertanyaan? Untuk mencari mulai paling lambat. Oke, yang SL. Oh, gampang, Mbak. Yang Mbak Haryanti yang SL di sini, Mbak Haryanti tinggal lihat aja daripada si pengurang daripada si ML yang di sini, mulai paling lambat. 5, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 11, 11, 15, 15, 20. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ini sebetulnya untuk mencari nilai TF di sini, TF dan
total float dan free float sebetulnya kita tidak perlu cari dua-dua seperti ini karena sebetulnya nilainya akan sama di sini. Ketika nilai total floatnya 0, maka free floatnya dia akan 0. Sehingga saya akan carikan satu aja ya dengan menggunakan total float yang mudah, yaitu SL dikurangi dengan MC dikurangi dengan WK. Ya, caranya tinggal kurangi aja. SL 5 kurangi ML-nya 0 dikurangi dengan WK-nya 5 sama dengan 0. Kemudian TF yang B 6 dikurangi dengan MC 0 dikurangi dengan WK sama dengan 3 sama dengan 3. Dan seterusnya kita coba hitung TF-nya sehingga ketika TF di kegiatan masing-masing kegiatan itu nilainya adalah 0, maka dia akan sama dengan free float-nya. Gitu ya. TF di A 0, FF-nya juga 0. TF di D 0, FFD juga 0. Seperti itu akan sama dan kita berikan tanda. Jadi kegiatan A, kegiatan D, kegiatan G, dan H itu adalah yang jalur kritis. Ya, A ini udah dibuat tanda nih. A ini dibuat tebal, kemudian D dan juga G sampai dengan H itu adalah jalur yang kritis. Artinya jalur tersebut tidak boleh terlambat. Ya, jalur tersebut harus dikerjakan tepat waktu. Sehingga nanti jalurnya tidak akan mengurangi, tidak akan memperlambat keseluruhan daripada pekerjaan, yaitu 20 hari tadi. Untuk mencari jalur kritis, ada pertanyaan. Jadi kita hanya menghitung saja mencari saja total float yang nilainya 0. Tidak ada. Oke ya, total float seperti itu. Saya next ya. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke KB. Itu adalah yang KB yang satu. Kita akan membuat mencari jalur kritis ya, dan juga networknya, membuat network dan mencari jalur kritis. Nah, kemudian kita akan masuk ke KB2. KB2 itu adalah yang perpendekan waktu. Nah, perpendekan waktu di sini itu ada beberapa hubungan yang biasanya digunakan dalam perpendekan waktu. Maksudnya perpendekan waktu di sini adalah kita akan mempercepat. Ya, tadi kan misalkan 20 ya. 20 hari. Misalkan 20 hari kita akan percepat dia menjadi 17 hari misalkan. Caranya gimana nih? Berarti kan mesti ada yang dipotong ya. Dari yang 20 hari, let's say katakan misalkan menjadi 17 hari. Berarti ada yang dipotong 3 hari. Potong gimana Pak? Oke, bisa dengan cara menambah jam kerja ya, atau lembur sehingga dia bisa lebih cepat, atau fasilitas mesin ditambah dan lain-lain. Nah, berarti kan memerlukan cost gitu ya. Nah, dalam hal ini ada 4 hubungan antara waktu dan biaya yang diperpendek. Yang pertama adalah namanya hubungan yang bersifat linear. Grafiknya adalah yang teman-teman bisa lihat di sini ya, grafik linear seperti ini. Ini adalah dia sifatnya proporsional. Jadi setiap menambah perpendekan, jadi dia akan biaya tambahannya itu dia akan sama 1 hari, kemudian 2 hari berikutnya dia akan kelipatannya. Kemudian yang berikutnya itu ada yang sifatnya progresif. Di sini biasanya semakin pendek, semakin kita percepat, dia kelipatannya akan lebih mahal gitu, akan 2 kalinya misalkan. Itu adalah yang namanya bersifat progresif. Nah, ada yang bersifat degresif, dia bentuknya seperti ini. Ya, semakin kita perpendek,
tambahan biayanya akan semakin kecil. Jadi kalau misalkan kita perpendek waktunya, misalkan dari 10 hari, kemudian kita kurangi waktunya menjadi 9 hari, perpendekan waktu 9 hari, nah itu pengurangannya misalkan hanya 100. Tapi kalau kita kurangi 2 hari, itu biaya pengurangannya akan lebih kecil gitu ya, akan menjadi lebih kecil, misalnya jadi 50 dan seterusnya. Kemudian ada yang bersifat diskrit, dia tabelnya seperti ini. Tabel yang di sini adalah biaya perpendekan yang bersifat diskrit. Perpendekannya hanya mungkin pada satu atau beberapa titik saja. Jadi dia dimungkinkan hanya beberapa waktu aja yang bisa dilakukan. Jadi nggak bisa misalkan setiap satu hari per harinya diperpendek, nggak bisa. Jadi hanya beberapa titik waktu aja. Misalkan diperpendek menjadi 5 hari saja kah, atau 7 hari aja. Ya, itu adalah hubungan yang biasa dilakukan atau yang biasanya ada dalam waktu dan biaya perpendekan. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana contoh untuk pemilihan jalur yang diperpendek. Nah, katakanlah di sini kita punya data ini ya, kegiatan. Kemudian ada waktu normal, ini yang tadi kita dari data soal yang ada. Kemudian kita punya biaya normal. Kemudian ada biaya setelah diperpendek. Dan juga ada biaya rata-ratanya. Nah, ini sebetulnya ini adalah jawabannya ya. Ini adalah kita akan dapatkan ini waktu setelah diperpendek. Oke, kalau kita lihat dari waktu normal, kalau kegiatan A itu waktu normalnya 7.000, tapi setelah diperpendek jadi lebih mahal. Misalkan kalau kita mau perpendek jadi 3 hari, dia biaya perpendeknya per rata-rata adalah per harinya adalah 300. Jadi kalau misalkan kita pendekin dia jadi 2 hari, jadi 3 hari kita potong 2 hari, maka jadi 7.600. Gitu. Ya, berarti datanya kita ada waktu normal, kemudian ada biaya normal. Oh iya, berarti cuma 3 nih, biaya rata-rata, kemudian biaya normal, sama ada waktu normal. Ya, ini adalah nanti akan dicari nantinya. Oke, kita coba lihat bagaimana cara memperpendeknya. Nah, memperpendeknya itu teman-teman harus mengikuti jalur kritis yang ada. Ya, tadi kan jalur kritisnya kan kita sudah tahu ya, yaitu adalah 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Ya, atau 1, 2, 5, 6, 7. Nah, katakanlah kita mau buat dia perpendek. Jadi teman-teman harus ngambil atau pilih dari kegiatan yang ada di sini, yaitu 1, 2, 5, 6, 7 atau ADGH. Oke. Nah, kemudian dari situ, dari ADGH tadi, teman-teman lihat biaya yang paling kecil. A 300, D-nya 400, G 2000, H 1250. Maka kita pilih yang kurangi yang A kan ya, karena dia paling kecil, yang 300. Sehingga kita akan mengurangi A, misalkan kita mau kurangi 1 hari. Nah, yang tadinya A itu adalah 5 di sini. Oke. Kita kurangi dia dengan 1 menjadi A-nya itu 4 hari. Gitu ya. Nah, sehingga jalur kritisnya yang tadinya 20 hari, sekarang karena dikurangi 1 menjadi 19 hari. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya. Mbak Haryanti ini kelihatannya Mbak Haryanti nggak connect nih. Karena warnanya presentasinya nggak warna biru. Oke. Nah, seperti itu
Kemudian dari mana 19 hari? 19 hari itu adalah penjumlahan daripada waktu setelah dikurangi ya. 4 ditambah 6, 10 ditambah 4, 14, kemudian tambah 5 jadi 19 hari. Ya. Dimana kalau kita mengurangi yang A, yang 5 jadi 4, itu biayanya adalah perpendekan 1 hari, jadi biayanya adalah 300. Gitu. Nah, kemudian masih bisa lagi nggak dipendekin? Ternyata masih bisa nih. Kalau kita lihat tadi 1, 2, 5, 6, 7 di sini dia masih memberikan jalur yang paling panjang juga, masih 19 hari juga. Artinya kita bisa coba kita bisa coba pendekin lagi dia menjadi katakanlah kita pendekin jadi 1 hari dari 2 hari. Jadi yang tadinya 20 hari kita pendekin menjadi 18 hari. Mana yang bisa kita pendekin? Yang bisa kita perpendek adalah kembali di jalur A. Ya, yang tadinya 5 kita pendekin lagi 2 menjadi 3. Oke. Seperti itu. Jadi sekarang waktu yang pendeknya adalah 1, 2, 5, kemudian 6, kemudian yang 7. Gitu. Kenapa yang jalur yang A diperpendek? Karena bisa dilihat di 8.29 dia ada beberapa pertimbangan. Yang pertama tentunya adalah kita harus lihat dulu dia terletak di jalur kritis, ya. Kemudian yang kedua dia paling murah, ya. Kembali jalur A itu yang titik A itu yang paling murah, jadi kita utamakan itu. Nah, Pak, kenapa nggak langsung dibuat 3 hari? Ya, sebetulnya kita bisa buat itu menjadi 3 hari. Jadi katakanlah 5 ya, kemudian langsung dikurangi dengan 3 itu kemudian menjadi 2 hari. Tapi kita kembali lagi kita harus mengecek dulu sebetulnya kita lakukan pengurangan itu adalah step by step. Jadi tidak bisa langsung kita kurangi dengan yang langsung 3 hari atau 2 hari. Karena setelah kita kurangi 1 hari, kemudian kita lihat apakah di situ masih jalurnya masih kritis apa enggak. Kalau masih jalur kritis, kita bisa kurangi di yang di jalur tersebut. Kalau misalkan di jalur yang enggak kritis berubah, nah kita harus kurangi di jalur yang baru lagi. Gitu. Sehingga ini didapatkan satu solusi yang optimal, yaitu di titik A kita kurangi dia menjadi 2 hari, ya, yang tadi 5 menjadi 3 sekarang. Kemudian kita kurangi juga waktu di titik D. Ya. Karena kenapa? Karena dari yang tadinya A, D, G, H, kemudian kita akan kurangi satu lagi di, ini masih 18 hari ya. 3 tambah 6, 9 tambah 4, 13 tambah 5, 18 hari. Ternyata dia masih kritis, masih paling panjang waktunya. Nah, kita nggak bisa lagi dikurangi di yang nomor 3, kita bisanya kurangi di titik yang D. Seperti itu, sehingga waktu yang paling optimal atau pendekatan yang paling optimal adalah kita kurangi 2 hari di waktu yang di titik A dan ditambah 1 hari di titik yang D. Seperti itu, sehingga waktu untuk perpendekannya total menjadi 1000. Nah, itu adalah yang titik yang paling optimal atau jalur yang paling optimal sehingga dia mendapatkan waktu penyelesaian proyeknya menjadi 17 hari dengan biaya tambahan adalah 1.000 rupiah. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk biaya pemotongan.
Belum ada ya. Oke, kalau memang belum ada, teman-teman silahkan diulangi lagi ya untuk yang modul 8 ini. Mungkin nanti Mbak Siti, Mbak Haryanti bisa dan teman-teman yang lain bisa berdiskusi kembali untuk membahas materi ini dan juga materi-materi yang sebelumnya mungkin masih kurang jelas ya, karena kalau saya lihat mungkin teman-teman ini ada yang lebih cepat menangkap gitu ya, dan itu mungkin bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain, sharing ilmu gitu. Dan sambil nanti kita akan ketemu di hari Minggu offline, kita akan coba maksimalkan di situ. Dan nanti ada tambahan ini buat teman-teman yang baru bergabung, Mbak Yulita dan Mbak Dwi, kita akan ada satu tambahan di luar daripada tatap muka online ya, yang tidak akan diupload, untuk membahas kira-kira memang apa ada yang kurang itu yang di mana nanti akan kita coba bahas di hari Selasa minggu depan di jam yang sama. Nah, berarti saya masih ada hutang nih ke teman-teman untuk menyampaikan kegiatan belajar 3 modul 8 dan juga modul 9 ditambah dengan QM4 Windows kalau memang dirasa itu perlu. Seperti itu. Untuk membantu teman-teman memahami modul 8, saya berikan latihan ya, bukan tugas, latihan. Tapi juga saya mau melihat hasilnya. Untuk KB1 teman-teman silahkan kerjakan di halaman 8.16. Halaman 8.16 untuk teman-teman yang NIM ganjil. Digit belakang NIM ganjil ya, nomor 1. Kemudian NIM genap sama dengan nomor 2. Itu soalnya sama, teman-teman hanya diminta untuk menghitung membuat gambar networknya, jaringannya, kemudian cari jalur kritisnya. Jalur kritis itu yang memiliki nilai total float 0 ya. Kemudian teman-teman cari waktu mulai paling cepat, MC-nya waktu mulai paling lambat, ML-nya waktu selesai paling cepat, SC waktu selesai paling lambat, SL total float dan free float. Itu lebih mudah dikerjakan dengan menggunakan tabel seperti yang tadi ada di contoh. Itu silahkan dikerjakan dan nanti saya mau melihat hasilnya minggu depan atau di hari Minggu ya. Hari Minggu tolong dibawa, hari Minggu hasilnya kita akan coba lihat. Dan setelah ini paling lambat besok saya akan berikan kuis untuk teman-teman latihan, dan juga tentunya ini akan menambah poin teman-teman dari semua materi yang sudah saya ajarkan. Silakan teman-teman berdiskusi, open book, dan dikumpulkan pada hari Minggu. Nanti kita akan coba bahas di hari Minggu seperti itu. Insya Allah kita akan maksimalkan hari Minggu. Mudah-mudahan gak ada halangan. Saya akan datang tepat waktu. Dan nanti kita akan tambah lagi hari Selasa untuk tambahan di luar pertemuan online. Gitu ya. Sebelum saya tutup, teman-teman ada pertanyaan? Oke, belum Mbak Haryanti. Mbak Siti juga belum.
Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya hari ini. Tetap semangat buat mengulang-ulang pelajaran karena mungkin nanti sementara kita akan sudah ujian ya, kita akan selesai dan tugas-tugas yang memang belum dikumpulkan saya masih menunggu karena itu masih juga menjadi poin buat teman-teman. Kemudian eh, jaga kesehatan juga karena kita akan ketemu nanti di tatap muka offline insya Allah hari Minggu. Kemudian apalagi ya, yaitu pokoknya tetap semangat gitu ya. Sampai ketemu nanti insya Allah minggu depan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua.